Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia dari kelas 12 IPS 5, absen 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang Konferensi Asia Afrika. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, disingkat KTT Asia Afrika atau KAA, kadang juga disebut Konferensi Bandung. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dalam melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. 10 poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasasila Bandung, yang berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kerukunan dan kerjasama dunia. Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya gerakan non-blok pada 1961. Latar belakang Konferensi Asia Afrika didahului oleh Persidangan Bogor pada tahun 1949. Persidangan Bogor merupakan pendahuluan bagi Persidangan Kolombo dan Konferensi Asia Afrika. Persidangan Bogor kedua diadakan pada 28 sampai 29 Desember 1954. Konferensi Asia Afrika merefleksikan apa yang oleh para penyelenggara dianggap sebagai keengganan kekuatan Barat untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai keputusan yang mempengaruhi Asia dalam pengaturan ketegangan Perang Dingin. Keprihatinan mereka atas ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat, keinginan mereka untuk meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi hubungan perdamaian Tiongkok dengan diri mereka sendiri dan Barat. Penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan pemerintah kolonialnya di Aljazair, dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan kasusnya dalam perselisihan dengan Belanda di Nugini Barat, atau biasa disebut Irian Barat. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara ini yang kemudian ia gambarkan sebagai NEVOS. Pada 4 Desember 1954, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan masalah Irian Barat yang ditempatkan dalam agenda sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1955. Rencana untuk Konferensi Asia Afrika diumumkan pada bulan yang sama. Persidangan. Perdebatan besar berpusat pada pernyataan apakah kebijakan Soviet di Eropa Timur dan Asia Tengah harus dikecam bersama dengan kolonialisme Barat. Sebuah memo dikirimkan oleh bangsa Muslim di bawah imperialisme Soviet, menuduh pemerintah Soviet melakukan pembantaian dan deportasi massal di wilayah Muslim, tetapi hal tersebut tidak pernah diperdebatkan. Sebuah konsensus dicapai di mana kolonialisme dapat semua manifestasinya dikutuk secara implisit, mengkritik Uni Soviet serta Barat. Tiongkok memainkan peran penting dalam konferensi ini dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara Asia lainnya setelah selamat dari upaya pembunuhan dalam perjalanan menuju konferensi Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai, menunjukkan sikap yang moderat dan damai yang cenderung untuk menenangkan kekhawatiran beberapa delegasi anti-komunis mengenai niat Tiongkok. Kemudian dalam konferensi tersebut, Zhou Enlai mendatangani artikel tersebut dalam deklarasi penutup menyatakan bahwa
Tionghoa perantauan memiliki loyalitas utama kepada negara asal mereka, bukan ke Tiongkok, masalah yang sangat sensitif untuk tuan rumah Indonesia dan untuk beberapa negara peserta lainnya. Zhou juga menandatangani perjanjian kewarganegaraan ganda dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pelopor Konferensi Asia Afrika, Ali Sastro Mijojo dari Indonesia, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, Jawaharlal Nehru dari India, Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, Yunu dari Myanmar. Peserta Konferensi Asia Afrika, Afghanistan, Ethiopia, Libya, Republik Demokratik Vietnam, Arab Saudi, India, Mesir, Nepal, negara Vietnam, Pakistan, Indonesia, Burma, Myanmar, Irak, Iran, Filipina, Jepang, Siprus, Sri Lanka, Laos, Kamboja, Sudan, Kerajaan Mutawakiliyah Yaman, Suriah, Thailand, Turki, Yordania, Lebanon, Liberia, Republik Rakyat Tiongkok. Konferensi ini diikuti oleh Konferensi Solidaritas Rakyat Afro-Asia di Kairo pada September 1957 dan Konferensi Beograd 1961 yang mengarah pada pembentukan gerakan non-blok. Pada tahun-tahun kemudian, konflik antara negara-negara yang tidak tergoyahkan mengikis solidaritas yang diekspresikan dalam konferensi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.